Oke, ketemu lagi dengan gue Billy, dan sebelum gue memulai video kali ini, gue ingin memberikan announcement dulu ya, bahwa video ini didesain sebagai series baru ya, dengan gue namakan ini sebagai starting point. Jadi tujuan dari series starting point ini adalah untuk membantu para orang-orang yang mungkin baru start untuk belajar di gitar elektrik, atau mungkin baru start untuk membeli gitar ya, dan gue harap video ini bisa menjadi guide yang baik untuk kalian bisa memilih berbagai macam gear ke depannya dengan baik dan efisien. Dan untuk video pertama ini ya, yang akan gue bahas adalah tentang gitar apa yang paling ideal untuk pertama kali kalian punya. Buat gue, ada 3 poin yang bisa menjadi patokan dasar ketika kalian ingin membeli rig pertama kalian. Jadi, pertama-tama adalah dari segi budget, kedua adalah brand, dan yang ketiga adalah spesifikasi. Kalau kita bicara mengenai budget gitu ya, nah sebenarnya sih kita bicara budget ini sangat-sangat relatif sekali, tergantung dari setiap orang, itu pasti punya nominal budget yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang mungkin nominalnya, oh gue mungkin budgetnya cuma ada di 4 juta, oh gue mungkin budgetnya cuma ada di 5 juta, tapi kadang ada juga yang kayak, oh gue mungkin budgetnya nih ada di bawah 10 juta gitu ya, jadi mungkin 10 juta mepet yang masih oke gitu. Nah tetapi ya, gue ingin kalian untuk selalu memikirkan hal seperti ini. Ketika kalian mulai start untuk membeli gitar, ya atau tepatnya ini mungkin adalah gitar pertama kalian, kalian juga mesti memikirkan baik-baik bahwa membeli gitar aja itu nggak cukup, ya. Karena ketika kalian membeli gitar doang, itu nggak bakal ada suaranya. Kalian butuh untuk membeli kabel, kalian butuh untuk membeli amplifier juga, gitu kan. Nah, jadi kalau buat gua secara personal, ya, budget yang paling minim untuk kalian bisa mendapatkan semuanya satu set, ya, jadi bukan cuma membeli gitar doang, tapi gitarnya juga bisa keluar suaranya, adalah sekitar 4 jutaan. Kalian bisa saja membeli ampli dengan harga 2 jutaan dan gitar yang harganya juga sama-sama 2 jutaan. Nah, tetapi kalau buat gua, kalau kita bicara budget yang paling ideal itu ada di 6 juta. Jadi lewat dari 6 juta kalian bisa membeli ampli seperti contohnya Blackstar ID Core ya. Itu harganya sekitar 2,1 juta kalau di Naviri Musik, dan gitarnya itu bisa juga mendapatkan SCO SEB 400 ya, dengan harganya itu ada di 3,7 juta, dan itu secara spesifikasinya semuanya udah oke banget. Nah, tapi itu cuma adalah salah satu contoh dari sekian banyak kombinasi yang bisa kalian dapatkan. Poin kedua adalah tentang brand, dan ini biasanya yang menjadi ya semacam kayak tanda kutip seperti jebakan Batman ya bagi para gitaris-gitaris yang mungkin baru start mau main atau mungkin baru pertama kali mau membeli gitar ya. Nah, biasanya banyak orang ya mungkin yang baru start kayak lebih conscious untuk membeli gitar yang memiliki brand gitu ya, karena mereka pikir bahwa wah, kalau gue membeli gitar dengan brand ya, brandnya terutama kalau brandnya terkenal, mungkin itu akan hasilnya menjadi lebih aman ketimbang gitar yang non brand. Nah, tetapi ya kalian juga mesti tahu bahwa di zaman dulu dan di zaman sekarang, itu situasinya sudah berbedanya jauh banget. Gitar-gitar yang brand dan gitar yang non-brand itu memiliki kualitas yang sama, atau bahkan ya terkadang kita bisa menemukan ada gitar yang bahkan non-brand sekalipun itu memiliki spesifikasi yang jauh lebih oke daripada gitar yang memiliki brand terkenal. Jadi, semua ini nanti akan masuknya ke dalam poin yang terakhir, yaitu adalah tentang poin spesifikasi. Nah, sekarang kalau kita bicara dari segi spesifikasi ya, sebenarnya itu pembicaranya bakal luar biasa, panjang lebar banget. Hampir nggak tahu endingnya ada di mana. Nah, tetapi di sini gue akan coba langsung nge-compile ya untuk poin apa aja sih yang sebenarnya nanti akan bisa membantu kalian dalam playability, dan terutama akan sangat membantu sekali bagi kalian yang baru start ingin belajar gitar pertama kali. Hal pertama yang gue rekomendasikan adalah coba untuk kalian membeli gitar pertama kalian dengan formasi pickup HSS. Ya, yang gue maksud di sini HSS itu adalah istilah dari model pickup. Contohnya di gitar SLX ini yang saat ini gue lagi pegang ya. Kalau kalian lihat di bagian tengahnya ini dia ada 3 magnet yang tertempel di gitarnya ya kan, dan kalian melihat bentuknya itu berbeda-beda. Nah, single pickup adalah gitar dengan pickupnya ini cuma satuan seperti ini ya. Ini single, dan kalau kalian melihat ada yang magnet dengan ukurannya kelihatannya seperti besar ini yang kita sebut sebagai humbucker. Nah, ini berarti gitarnya karena dia ada 2 single dan 1 humbucker, kita sebut gitar ini sebagai gitar HSS atau SSH, terserah. Ya, kalian bisa putar kayak gimana kalian mau. Tujuan gua, kenapa gua merekomendasikan gitar dengan model HSS ini adalah dari segi fleksibilitas. Karena biasanya
kalian yang biasanya baru start ingin belajar gitar itu biasanya pasti ingin gitar yang luar biasa fleksibel. Kalian ingin bisa dalam bermain pop, kalian ingin bisa dalam bermain blues, rock, metal, dan lain sebagainya. Model dari gitar HSS ini bisa mencakup semua genre sesuai dengan yang kalian mau. Hal kedua yang perlu kalian perhatikan dalam membeli gitar adalah dari segi hardware-nya. Jadi, kalau misalnya kita bicara hardware ya, dua hal terpenting yang pertama kali gua akan lihat adalah dari segi dryer dan dari segi bridge. Nah, untuk dryer ya, dryer bagi kalian nggak tahu, dryer itu adalah bagian part gitar yang tujuannya kita bisa gunakan ini untuk men-tuning gitar kita, dan bridge itu adalah bagian part yang di sebelah bawah sini. Jadi, senar nanti akan masuk lewat dari bridge ini, dan dari sini kita akan sambungkan ke dalam dryer. Jadi, sistemnya adalah seperti itu. Kalau kita bicara yang dryernya dulu, pertama-tama adalah gue merekomendasikan locking tuner. Jadi, modelnya adalah contohnya seperti di gitar sini ya. Ini di bagian belakangnya dia ada kayak semacam puteran, yang tujuannya nanti ini bisa kayak seolah-olah tanda kutip seperti mengunci senar kalian supaya jauh lebih stabil, jauh lebih konsisten dari segi tuning. Nah, sekarang kalau kita bicara dari segi bridge-nya gitu ya, secara garis besar, bridge bisa gua bagi menjadi ada dua kategori besar dan nanti ada satu kategori kecilnya lagi. Nah, dua kategori besarnya adalah moving bridge dan fixed bridge. Moving bridge adalah bridge yang sifatnya itu bisa bergerak, entah bisa bergerak seperti ini, naik, atau bisa bergerak turun seperti ini ya. Jadi lebih ideal jika kalian ingin memainkan ada model vibrato di bagian bridge-nya dan lain sebagainya. Sedangkan fixed bridge adalah kebalikannya. Jadi, jika kalian sudah mendapatkan suatu gitar dengan modelnya adalah fixed bridge, berarti ya modelnya kayak seperti ini aja, dan dia tidak akan bisa bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Membuat dari segi tuning dan stabilitas akan jauh lebih konsisten dan jauh lebih oke di fixed bridge. Sedangkan untuk kategori kecil ini berlaku untuk model yang moving bridge. Ada modelnya kita sebut sebagai floating bridge, dan ada yang modelnya kita sebut sebagai Floyd Rose. Nah, keduanya ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bridge-nya itu bisa bergerak atas dan bawah seperti ini. Pembedanya adalah kalau floating bridge, jika kalian mau gerakin ke bawah, ini akan jauh lebih terbatas. Kalau di Floyd Rose, dia akan jauh lebih bebas. Kalian mau naikin ke atas bebas, mau naikin ke bawahnya juga jauh lebih bebas. Nah, tetapi permasalahannya dari Floyd Rose yang membedakan dengan floating bridge adalah dari segi konsistensi tuningnya ya, dan dari segi settingannya. Jadi, kalau misalnya kita bicara dari Floyd Rose, dia biasanya gitar itu sudah disediakan ada locking nut di bagian sisi atas dekat dari head-nya ini ya. Tujuannya adalah ketika kalian sudah lock ya, mirip seperti locking tuner di sini, itu akan membuat tuningannya akan jauh lebih konsisten. Tetapi yang membedakan adalah cara untuk melakukan tuning atau settingan di gitar dengan menggunakan Floyd Rose itu akan berbeda jauh dengan menggunakan floating bridge. Gue secara personal merekomendasikan para gitaris-gitaris yang mungkin baru start belajar gitar ya, itu untuk membeli gitar dengan fixed bridge atau floating bridge ya, disebabkan karena memang jauh lebih konsisten dan jauh lebih mudah untuk disetting, dan gue tidak merekomendasikan untuk membeli gitar dengan Floyd Rose sebagai gitar pertama dalam belajar. Jika kalian tertarik memang untuk membeli gitar dengan floating bridge atau Floyd Rose, maka salah satu hal penting yang mesti kalian cek adalah blok apa yang digunakan dalam bridge-nya tersebut ya. Jadi, kalau kita bicara blok, yang gue maksud adalah di bagian belakang gitar kita ya. Jadi ini yang gue tunjuk saat ini ya, ini yang kita sebut sebagai blok, atau tepatnya adalah tremolo block atau blok tremolo, terserah ya. Nah, jadi ini patokannya gue adalah biasanya bridge yang menggunakan blok dengan ukuran besar atau yang kita sebut sebagai full size block ini, biasanya dia punya tendensi tuningannya akan jauh lebih konsisten dan jauh lebih stabil. Otomatis dia langsung memberikan indikator bahwa bridge yang digunakan di gitar tersebut adalah bridge dengan kualitas yang baik ya. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu gitu ya, ini ukuran bloknya ini juga macam-macam gitu loh ya. Biasanya kalau di gitar yang murah ya, yang mungkin hanya menggunakan part yang ya not really that good gitu ya, itu biasanya dia bloknya itu ukurannya kecil, tipis banget. Nah itu ya, jika kalian bermain dengan menggunakan blok yang kecil, yang tipis seperti itu kalian pas lagi mainin tremolonya itu langsung gampang fales, bisa langsung out of tune ya, dan itu not good. Di tangan gue ya, ini sekarang ada dua gitar. Yang pertama di tangan kanan gue ini adalah SLX ya kan, dan ini gitar ya,
pada saat ini dibuat, ini harganya tuh ada di 6 jutaan ya, berarti udah termasuk gitar yang sangat oke, tapi masih cukup budgetable. Nah, tetapi yang di samping gue ya, yang di tangan kiri, ini adalah gitar dari brand Sko gitu ya. Dengan harganya pada saat ini dibuat ya, untuk yang Sko SCB 400 ini ada di 3,7 juta ya, jadi bisa dibilang ini jauh lebih murah lagi. Nah, tetapi apakah misalnya kalian berpikir bahwa, oh kalau misalnya ini gitar nih cuma 3,7 juta, itu mungkin bridge-nya, wah pakainya mungkin bridge yang jelek gitu kan, bridge yang, kecil blok tremolonya. Nah, nggak seperti itu. Gua akan langsung kasih lihat contohnya. Sekarang, kalau kita perhatikan baik-baik di gitar Sko SCB 400 ini, yang pada saat video ini dibuat harganya masih ada di bawah 4 juta ya, kalian tinggal lihat aja langsung. Ini ternyata bloknya menggunakan full block loh. Bayangin, gitar di bawah 4 juta yang termasuk adalah gitar murah, itu sudah menggunakan full block tremolo. Dengan kata lain, gue bisa langsung memastikan dan meyakinkan bahwa tremolo yang digunakan di gitar Sko SB 400 ini adalah tremolo dengan quality yang sangat oke sekali gitu ya. Dan gue udah bisa langsung kayak menjamin nih, gue udah nggak usah mainin lagi dan gue udah tahu bahwa kalaupun gue memainkan tremolonya ini ya, ini nggak bakalan mudah out of tune. Jadi jauh lebih konsisten dan jauh lebih stabil. Poin terakhir dari segi spesifikasi adalah tentang neck profile ya. Jadi kalau kita bicara neck profile ya, sebenarnya tuh banyak banget modelnya. Ada model C, ada model D, ada model V, ada modelnya yang aneh-aneh dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mau bicara garis besarnya ya, normalnya itu ada dua model. Ada model yang kita sebut sebagai neck profile C, dan kedua yaitu adalah neck profile D. Nah, kelihatannya ya ini dua-duanya mirip nih. Kalau bisa gue kasih gambar di samping gue, di sini ya, kalian akan melihat ini yang pertama adalah model dari C ya. Kalau kalian perhatikan baik-baik di gambarnya, itu kelihatannya bagian belakangnya agak sedikit lebih gendut, agak sedikit lebih kayak nonjol ke belakang gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang modern D yang ada di sini gitu ya. Nah, itu kalau kalian lihat gambarnya itu lebih slim, ya kan? Dan ini punya pengaruh yang berbeda ketika kalian lagi bermain gitar gitu ya. Memang, secara general atau secara umum, gitar yang enak itu adalah ketika neck profile-nya itu memang pertama adalah dia pertama bundar udah pasti gitu ya, karena itu kan akan mempermudah kita punya bagian telapak tangan. Tapi di saat bersamaan adalah ketika kita sedang bermain neck dan ada space ya atau ada kayak jarak antara kita punya belakang neck dan kita punya telapak, itu akan mempermudah kalian dalam menggerakkan tangan kalian ya. Nah, tetapi sekali lagi, karena setiap orang itu kan dilahirkan dengan ukuran tangan yang berbeda-beda ya, begitu pula juga neck kan dia ukurannya berbeda-beda. Jadi, ada baiknya kalian ketika ingin membeli gitar baru ya, apa gitar pertama kali gitu, kalian langsung datang dan kalian langsung cobain ya. Kalian rasakan apakah neck profile yang di gitar yang kalian ingin beli itu cocok dengan kalian atau enggak. Apakah kalian berasa nyaman ketika lagi memainkannya. Kalau misalnya nggak nyaman, ya kalian jangan gas. Kalian lebih baik pilih gitar lain gitu ya. Karena di sini masih banyak banget gitar-gitar lain yang memiliki neck profile yang berbeda-beda ya. Bahkan ya kadang-kadang ada satu company yang sama, dia bisa memproduksi berbagai macam neck profile yang berbeda-beda. Nah, setelah tadi kita sudah mendengar ceramah gue gitu ya. Jadi apa aja kesimpulan yang kita bisa ambil? Pertama adalah coba untuk kalian bisa mencari kombinasi yang sesuai dengan budget kalian ya. Jika kalian misalnya ada di budget A, coba kalian untuk bisa kayak memikirkan, kira-kira dengan budget tersebut, apa yang bisa kalian dapatkan sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang paling optimal, yang the best-nya. Poin kedua adalah cobalah untuk mencari gitar tanpa perlu fokus kepada suatu brand tertentu. Nah, terkadang seperti yang tadi gue udah jelaskan gitu ya, ada brand-brand yang mungkin tidak begitu terkenal seperti pada umumnya, tetapi ternyata memiliki spesifikasi yang luar biasa oke banget, dan utamanya adalah memiliki harga yang luar biasa kompeten dan oke banget. Dan itu sangat-sangat membantu sekali kalian dalam membeli gitar yang baik. Poin ketiga adalah selalu untuk fokus ngeliat dari segi spesifikasi atau ngeliat dari segi brand. Jika kalian memang sudah fokusnya itu adalah, wah gue ingin beli dari segi brand, berarti kalian udah nggak usah terlalu peduli tuh dengan yang namanya spesifikasi. Kalian langsung gas aja yang brand-brand terkenal. Tetapi jika kalian memang dari intentionnya adalah, wah gue ingin gitar dengan spesifikasi oke, yang bisa everlasting, yang bisa nge-make sure gue bisa mendapatkan dengan kualitas yang oke banget, yang bisa sangat luar biasa kompeten, nah kalian
langsung mesti fokusnya dalam segi spesifikasi, bukan dari segi brand. Nah, jika kalian tertarik dan terbantu dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Peace out.